Episode 117, Badai Sudah Berlalu. Delano masih mendekap tubuh Lucy yang gemeteran dan basah oleh keringat. Matanya terpejam dan berulang kali ia mengucup puncak kepala Lucy. Hatinya bagai tersayat melihat Lucy ketakutan seperti itu. Di saat yang bersamaan pintu diketuk dari luar, Delano membelai punggung Lucy. "Aku buka pintu sebentar ya sayang," bisik Delano. Tapi Lucy menggeleng seraya mengeratkan pelukannya pada tubuh Delano. "Jangan, aku takut," lirih Lucy dengan suara bergetar, tubuhnya juga terasa sangat panas. "Itu perawat yang akan membantuku merawatmu." Delano membingkai pipi Lucy, ditatapnya mata Lucy dengan tatapan lembut. Lucy tetap menggeleng, dia benar-benar ketakutan saat ini. "Bagaimana jika itu Tuan Aditya? Jangan buka pintunya mas, aku tidak akan sanggup jika harus kehilangan kamu." Saat mendengar ucapan Lucy, tanpa terasa mata Delano terasa memanas. Sebegitu takutnya Lucy kehilangan dirinya. Rasa tak bisa tergambar lagi betapa bahagianya Delano. "Sayang, tenanglah, Aditya sudah di kantor polisi, dia tidak akan macam-macam lagi." Delano mencoba memberi pengertian pada Lucy. Saat Lucy menatap Delano dan ada keyakinan di matanya, Lucy pun akhirnya melepas pelukannya. Delano bergegas berjalan ke arah pintu karena tak ingin membuat Lucy lama menunggu. "Maaf tuan, saya Ambiar, perawat yang diminta dokter Jafira untuk memantau Nyonya Lucy." "Silakan masuk, istriku ada di dalam dan dia sedang demam tinggi," ujar Delano. Tak lama perawat yang bernama Ambar itu masuk. Dia melihat Lucy meringkuk di sudut ranjang dengan tubuh tertutup selimut seluruhnya. Delano langsung berlari menghampiri Lucy. "Sayang, hei kenapa?" tanya Delano sembari membuka selimut yang membungkus tubuh istrinya itu. "Aku takut mas." Perawat itu segera mendekati ranjang Lucy, senyumnya lembut menenangkan. "Saya Ambiar, Nyonya Lucy. Saya yang akan merawat Anda, menemani Anda di sini." Ambiar mendekat dan memeriksa suhu tubuh Lucy memakai termogan. Perawat itu melihat angka digital yang ada di alat itu, 39,7 derajat. "Apa kita perlu ke rumah sakit, suster? Apa dengan kondisinya ini tidak berpengaruh dengan kandungan istriku?" Delano mencecar suster Ambiar dengan rentetan pertanyaan. Suster Ambiar tersenyum. Sebagai suster senior, dia paham betul kekhawatiran suami Lucy itu. Suster Ambiar membuka tasnya dan mengambil botol kecil berisi obat penurun panas. Dia segera menyuntikkan obat itu melalui selang infus Lucy. "Bisa saya meminta sebaskom air hangat dan handuk bersih, tuan?" "Oh, baiklah. Sayang, kamu tunggu sebentar dengan suster Ambiar ya." Lucy mengangguk lemah. Delano segera keluar kamar untuk meminta seorang pelayan membantunya. Delano juga meminta pelayan lain untuk menyiapkan makanan dan susu hamil Lucy. Di dalam kamar Lucy dibantu oleh suster Ambiar untuk bersandar. "Apa yang Nyonya rasakan? Apa ada bagian tubuh yang sakit?" tanya suster Ambiar dengan lembut. Suster Ambar dengan lembut. Tatapan matanya bahkan begitu menenangkan. "Hanya merasa kurang nyaman karena terus berkeringat, suster." Delano masuk bersama dua pelayannya. Salah seorang diantaranya meletakkan baskom berisi air hangat dan 2 handuk bersih, dan pelayan yang satunya meletakkan nampannya yang berisi makanan dan susu di atas nakas. Tak lama pintu diketuk dari luar. Lisa langsung masuk saat Delano mempersilahkannya. "Kenapa bisa seperti ini, Lucy?" tanya Lisa cemas. Dia langsung naik ke ranjang Delano dan duduk di sebelah Lucy. Delano merasa tenang karena Lucy sudah tampak kembali, dialiri darah. Mungkin efek obat penurun panas yang mulai bekerja. Delano akhirnya memilih masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu, Lisa sibuk membantu suster Ambar mengelap tubuh sahabatnya itu. "Jangan sering sakit, sebentar lagi aku akan ikut Regan ke Manchester. Kalau kamu sakit, siapa yang bantu jagain kamu?" ujar Lisa dengan tatapan sendu setelah ia membantu mengganti baju Lucy yang basah dengan baju tidur. Lisa memeluk Lucy, keduanya menangis haru. Karena beberapa hari lagi Lisa sudah harus berangkat ke luar negeri. Mereka kan sangat jarang bertemu. "Jaga diri baik-baik ya Lu, sekarang pengganggu dalam hidupmu sudah tidak ada. Berbahagialah bersama keluarga yang selama ini kamu impikan," ucap Lisa di tengah isak tangisnya. "Kamu juga jaga kesehatan. Jangan baperan, sekarang cita-cita kamu sudah tercapai.
punya suami tampan dan bisa keluar negeri? Ujar Lucy terkekeh di sela tangisnya. Dua sahabat yang tidak pernah terpisah sejak bertemu, kini mereka harus berpisah karena peran masing-masing menjadi istri yang sepatutnya mengikuti kemanapun suaminya berada. Delano sedikit terkejut saat keluar dari kamar mandi, melihat Lucy dan Lisa berpelukan sambil menangis. Bahkan Suster Ambar terlihat beberapa kali mengusap matanya. Sayang, kenapa menangis? Delano mendekat ke arah Lucy. Lucy menatap Delano sendu. Ia benar-benar bersyukur semuanya hanya mimpi. Ia tak tahu bagaimana jadinya jika Delano benar-benar tertembak dan mati seperti dalam mimpinya. Lucy merentangkan tangannya ke arah Delano. Lisa sedikit bergeser saat Delano masuk ke pelukan Lucy. Terima kasih mas, ini tangis kebahagiaanku. Semua sudah selesai, badai sudah berlalu. Aku sekarang punya keluarga yang lengkap dan sahabatku juga menemukan kebahagiaannya. Sungguh ini benar-benar kesempurnaan hidup untukku. Delano tersenyum, dia pun juga bahagia karena sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu istrinya lagi. Dan yang lebih penting adalah kedua putranya dan janin yang sedang tumbuh dalam tubuh Lucy, hasil buah cintanya dengan sang istri. Lisa pun tersenyum haru, meskipun harus berpisah jauh dengan sahabatnya. Setidaknya sahabatnya sudah bersama dengan orang-orang yang mencintainya. Delano menyentuh kening dan leher Lucy untuk memastikan kondisinya. Panas nyonya Lucy sudah turun tuan, 37,2 derajat. Suster Ambar langsung menjelaskan pada Delano. Syukurlah, ujar Delano. Dia mengangkat nampan berisi makanan dan meletakkannya di pangkuannya. Makan ya, sejak tadi siang kamu belum mengisi perutmu, ujar Delano pada Lucy. Lucy mengangguk lalu membuka mulutnya menerima suapan demi suapan dari tangan sang suami. Lisanya tersenyum simpel melihat kebahagiaan sahabatnya. Aku turun dulu, sebentar lagi Regan pulang, kata Lisa undur diri seraya mencium pipi Lucy. Jangan lupa berdandan Lisa, suami suka jika pulang ke rumah kita menyambutnya dengan tubuh harum dan wajah yang cantik. Cak, dia tidak akan meminta macam-macam, aku membalas perasaannya saja dia pasti bahagia, jawab Lisa seraya berlalu dengan wajah memerah. Lucy hanya terkekeh, dia tahu jika Lisa pasti sedang malu karena ucapannya. Suster Ambar membereskan sisa pekerjaannya, terlalu lama di kamar itu bisa-bisa dia diabetes karena melihat keromantisan pasangan itu. Setelah makan dan minum susu, kondisi Lucy berangsur membaik, tubuhnya juga tidak selemas tadi. Mungkin karena tadi masih efek terbawa mimpi sehingga tubuhnya terasa tak bertenaga. Tapi kini dirinya sudah yakin jika dia benar-benar sudah sembuh. Suster, apa bisa infusnya dilepaskan saja? Tanya Lucy. Maaf Nona, kata dokter Japira Anda harus menghabiskan infusnya dulu. Ah, begitu ya? Lucy menatap ke atas di mana infusnya berada. Cairan dalam kantong itu masih setengah, rasanya benar-benar tak sabar untuk melepasnya. Apa itu tidak dipercepat, suster? Tanya Lucy. Suster Amber tersenyum, ternyata nyonya muda yang satu ini benar-benar lucu. Itu sudah kecepatan maksimal nyonya. Mungkin 2 jam dari sekarang baru bisa dilepas. Pintu kamar terbuka lebar karena dorongan dari luar. Depan dan Dapin menghampur masuk seraya menangis. Loh, ini ada apa sayang, kenapa menangis? Tanya Lucy keheranan. Kata Aunty Lisa, Bunda sakit, jawab Dapin. Bunda hanya kelelahan sayang, ujar Lucy sembari memeluk kedua buah hatinya.